menjerit rasanya jantung itu, hati itu. Suara yang juga merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang gitu. Setelah itu, ini surga. Surga ini, gitu. Langsung ada suara, enggak tahu dari mana datang arah suara itu. Suaranya begitu kedengaran jelas. Bukan. Itu bukan surga. Itu adalah seruan panggilan menuju ke jalan yang benar. Seruan panggilan menuju kemenangan. Kita carilah sana sini, suara ini di mana? Di atas tidak ada, di samping kiri kanan tidak ada, di belakang tidak ada. Langsung nanya lagi suara itu, siapa yang kau cari? Sesungguhnya aku ada dalam dirimu. Karena dirimu adalah aku dan aku adalah dirimu. Berdirilah. Akan aku tunjukkan penampakan yang sangat mengerikan, yaitu neraka. Akhirnya kita berdiri gitu, langkahkan kakimu, dia bilang. Begitu kita melangkah gitu, wah, seperti terbang. Laju, angin tuh seperti ada angin udaranya. Tidak pun lama, langkah tuh sepertinya semakin dekat dengan sesuatu. Hawanya begitu panas, baunya menusuk. Bau amis, bau busuk, bau pahit. Hawanya begitu panas. Tidak ada yang berani ke sana. Kalau di dunia ini ada seperti itu, kurasa orang tidak akan pernah berani situ. Setelah itu dinampakkan dengan kita. Dari pintu pertama sampai terakhir. Akibat perbuatan apa-apa aja di situ. Mulai dari yang pertama, dari Jahim, Ashor, sampai Awiyah, sampai Sakor, sampai Jabaniyah. Kita lihat semua. Dan akibat perbuatan apa. Meskipun kecil perbuatan maksiat itu tetap akan disiksa. Sedangkan pintu pertama aja orang itu dicelupkan seperti orang celupkan teh tuh. Celup, angkat gitu. Tinggal tulang, nanti tumbuh lagi daging itu, celupkan lagi, angkat lagi, gitu lagi. Ada yang kakinya diikat. Ada bola-bola besar, enggak tahu apa itu. Yang kita lihat di sana ada yang makan daging. Daging itu busuk bulat-bulat, tapi sesungguhnya daging itu adalah daging tubuh dia sendiri yang diirisnya, dimakannya lagi. Di sana enggak ada air. Di sana yang ada hanya timah-timah panas, air hangat, air panas. Buah-buahan ada di sana. Daun-daun ada di sana. Tapi enggak tahu daun apa itu, buah apa itu dimakan oleh mereka tuh. Yang jelas tuh banyak durinya. Ada yang jilahnya, lidahnya tuh terjulur keluar. Kalau bahasa orang Dayak tuh jilah. Lidah tuh terjulur keluar. Nanti dipotong. Itu akibat berdusta. Sekecil apapun bohong, tetaplah dosa. Meskipun alasan dia bohong demi kebenaran, tetap dipertanyakan. Sampai dijelaskan dengan kita waktu itu. Yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Yang tidak akan pernah dapat pengampunan. Ada 5. Pertama, tidak percaya pada Allah. Yang kedua, menduakan Allah. Yang tidak percaya dengan Allah, menduakan Allah, ini sama-sama. Yang ketiga ini orang-orang fasik munafik ini adalah orang kafir juga. Yang ketiga ini orang yang bermegah-megahan, yang melampaui batas. Kecintaannya dengan dunia yang terlalu berlebih-lebih sehingga walaupun dia dekat dengan Allah, karena kecintaannya dengan dunia lebih besar, berarti cinta dengan Allah itu kurang. Baru yang keempat. Yang keempat apa? Orang yang merasa. Nah, orang yang merasa ini seperti apa? Merasa sudah kaya sombong. Ini orang sombong ya, disebut tadi. Yang keempat ini sombong. Merasa punya pangkat sombong. Merasa punya iman sombong. Merasa punya
keahlian, sombong. Ini saya bukan menyinggung siapa-siapa, karena saya lihat di sana tuh bahkan orang-orang yang pakai serban, pakai jubah di sana itu. Karena sombong. Lupa. Semua pamer. Tujuan dia memang merangkul orang-orang untuk beriman, tapi dipamer. Ingin dikenal. Akhirnya sombong. Terus yang disombong ini ya, yang paling dibenci ini golongan ya, yang paling dibenci orang yang selalu memamerkan keturunan ini di dalam Allah itu, di hadapan Allah itu, keturunan itu tidak ada harganya. Yang Allah pandang itu hati dia, bukan keturunan. Yang kelima, jinah. Karena jinahlah yang menyebabkan kita terlempar ke bumi. Makanya di dalam Al-Quran itu adalah hukum-hukum Allah. Bagi yang mengerti, disitulah kebenaran-kebenarannya, ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran. Setelah itu azan itu pun selesai. Tapi sebelum azan itu selesai, ini dalam satu tarikan azan ya, kita melintasi ini neraka ini dalam satu tarikan suara azan itu sampai selesai itu. Sebelum selesai itu sempat kita disuruh laju, langkahkan kakimu secepat mungkin. Itu kita melangkah, sempat kita melihat di sana tuh, didampingin di ujung neraka Jabaniyah itu ada api hitam pekat. Ujung api itu, lidah api itu warnanya biru. Di situ manusia itu minta tolong dengan kita.